Kenali diri dan minat kalian. Mulailah dengan memahami minat dan bakat adik-adik sekalian. Pilihlah bidang usaha yang kalian sukai dan kuasai, agar kalian dapat menjalankan dengan penuh semangat dan dedikasi. Adik-adik sekalian, saya tadi hadirin yang saya hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan berdiri dan dalam sikap sempurna. Langsung dengan Pak Asdua, tapi hari ini beliau boleh hadir. Sementara untuk Pak Asdua, Pak Adnan masih naik SIP MSc. Artinya luar biasa kontribusi pemerintah kota. Karena memang kita dulunya tidak dikenal. Tadi kami berdiskusi, perguruan tinggi tidak dikenal juga membangun. Pelaksanaan di kewirausahaan ini adalah salah satu program, dan ini baru pertama dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi se-Indonesia. selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Kandidat Dokter Pak Haryanto bersama tim dari LLDikti Tegak Nyondong, Pak. Selamat datang di Gotong Pagu. Alhamdulillah bisa berkenan hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentu harapan kami jangan cuma kali ini, Pak. Selalu bikin jadi Gotong Pagu. Karena Gotong Pagu sangat mengharap hal seperti ini. Jangan selalu di Manado dan Gorontalo. Terus terang, Pak, Gotong Pagu sangat merindukan ini. Karena visi misi Kota Gotong Pagu memang sangat terintegrasi dengan kegiatan seperti ini, jasa dan perdagangan. Yang saya hormati tuan rumah, Ketua Multikom bersama seluruh ketua perguruan tinggi yang hadir kesempatan pagi hari ini. Saya hormati para narasumber yang hebat dari UNIMA. Insya Allah bisa memberikan materi yang komprehensif nanti kepada adik-adik sekalian. Yang saya hormati seluruh sivitas Multikom yang hadir berkesempatan, dan yang saya banggakan, saya cintai adik-adik mahasiswa yang hadir berkesempatan pagi hari ini, walaupun tadi disampaikan di tengah hari libur. Saya mohon izin mewakili Wali Kota Gotong Pagu. Pak Wali Kota masih ada di luar daerah, jadi saya tadi wakili. Soalnya tadi kalau tidak mendadak, Pak, saya sedikit membawakan sedikit paparan tadi supaya adik-adik tahu persis sebenarnya gambaran Gotong Pagu mau kemana, sekaligus mungkin bahan juga dari para narasumber. Cuma mendadak sekali. Tadi pagi saya bilang bagus sekali ini memaparkan visi misi Gotong Pagu, kemudian arah kebijakan di bidang jasa perdagangan sebenarnya kemana, supaya ini betul-betul terintegrasi dan adik-adik tahu persis sebenarnya potensi Gotong Pagu kemana. Cuma mendadak, mudah-mudahan ada waktu lain Pak Haryanto. Mudah-mudahan ada waktu lain bisa diberikan dan diulang kegiatan ini, Pak. Jadi kalau ada tingkat 1 mungkin ada tingkat 2 nanti di kegiatan, supaya lebih komprehensif, adik-adik juga bisa memahami bahwa tidak perlu keluar dari Gotong Pagu ini. Ternyata ada di Gotong Pagu semua. Alhamdulillah, izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini pada acara yang saya anggap sangat penting. Dan tentu terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran LLDikti wilayah 16 Gorontalo Sultan, dan pimpinan dan sivitas kampus Tikom dan pimpinan kampus yang hadir pada kesempatan pagi ini telah mengadakan kegiatan ini. Tema kegiatan ini luar biasa, yaitu strategi wirausaha bagi mahasiswa. Dan ini sangat sinergi dengan visi Gotong Pagu sebagai kota jasa dan perdagangan. Para mahasiswa yang saya banggakan, tentu sebagai mahasiswa yang menerima KIP kuliah, kita memiliki keistimewaan yang tak terhingga untuk meraih mimpi-mimpi kita dan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri, keluarga, dan tentu masyarakat kita.
Program ini tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga menawarkan peluang untuk mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan. Beasiswa ini juga tentu bukan semata semua penghargaan. Jadi bukan hanya penghargaan sebenarnya ini, tetapi sebuah kesempatan emas adik-adik untuk mengubah masa depan adik-adik, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, paling tidak di lingkungan keluarga adik-adik nantinya. Jadi diharapkan nanti adik-adik bukan cuma di masyarakat, tapi minimal mengangkat derajat keluarga adik-adik sudah luar biasa itu. Yang kita harapkan nanti. Nah, tentu salah satu cara untuk memaksimalkan kesempatan ini adalah dengan mengembangkan keterampilan berusaha. Apa sih yang disebut keterampilan berusaha itu? Nanti narasumber yang akan menjelaskan. Tetapi setidaknya kewirausahaan itu bukan hanya tentang menciptakan bisnis atau memulai usaha, tetapi juga tentang memiliki sikap mental yang proaktif, berani mengambil risiko yang terukur, dan mampu melihat peluang di tengah tantangan. Bagi kita sebagai mahasiswa, tentu memahami dan menerapkan strategi wirausaha sangat relevan dan bermanfaat. Adik-adik sekalian, sedikit saya gambarkan kira-kira sharing pengalaman atau mungkin sedikit dari pemerintah bagaimana sebenarnya strategi mau berusaha itu. Sudah sedikit gambaran, tentu ini sederhana, nanti dilengkapi oleh para narasumber. Yang pertama adik-adik seharusnya sedikitnya tahu. Yang pertama adalah kenali diri dan minat kalian. Mulailah dengan memahami minat dan bakat adik-adik sekalian. Pilihlah bidang usaha yang kalian sukai dan kuasai agar kalian dapat menjalankan dengan penuh semangat dan dedikasi. Adik-adik sekalian, saya tadi ngobrol Pak Rianto dengan para ketua. Anak saya baru lulus dari kuliah UAD Yogyakarta. Dia jurusan psikolog. Tetapi setelah keluar dari psikolog, dia tidak tertarik sama sekali untuk mengambil pekerjaan psikolog. Dia lebih suka wirausaha dan bisnis. Kemarin saya arahkan kerja ini, dia bilang enggak ya, bukan di situ bidang saya. Ini bidang saya. Dan alhamdulillah dia jalan sekarang. Dia singkirkan itu psikolognya, tetapi bukan berarti menghilangkan, tetapi dia jadikan referensi psikolognya untuk memahami kondisi pelanggannya. Ilmunya itu dijadikan untuk itu. Jadi dia tidak sempit pola pikirnya. Dia menjadikan bahwa psikolog itu adalah tidak sesempit untuk hanya mengarahkan orang sakit, orang sinting, orang rendah. Justru saya mau pelanggan-pelanggan saya jadikan ilmu saya untuk menarik pelanggan saya. Dan betul baru 1-2 hari ini lumayan. Ternyata dia punya mindset untuk itu. Itu yang karakter dia pakai. Kenali diri kalian. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting, manfaatkan sumber daya yang ada. Gunakan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang tersedia di kampus. Apa saja yang tersedia di kampus ini, gunakan. Mungkin ada di sini ada inkubator bisnis. Kalau di STBD adanya dulu laboratorium unit kerja. Kemudian mungkin ada perpustakaan. Manfaatkan sebaik-baiknya perpustakaan itu untuk menyerap ilmu lebih dalam, lebih teoritis, implementatif, contoh-contoh, best practice mungkin ada. Kemudian termasuk pupuk jaringan alumni. Itu penting sekali, jaringan alumni. Kalau saya adik-adik, saya mau ke seluruh Indonesia tidak akan pernah mau hilang saya. Karena jaringan alumni saya seluruh Indonesia. Saya tinggal telepon, kalau cuma makan, tidur, gratis semua itu. Enggak saya. Kalau saya mau ke Kementerian Depdagri, tinggal calling, saya butuh ini. Selesai dengan cepat itu. Itu jaringan alumni. Pun begitu di bisnis, adik-adik. Jangan pernah lupakan kakak-kakak Anda yang sudah lulus, mungkin ada yang sudah bisnis, dekati. Komunikasi dengan baik. Jadi manfaatkan dengan baik, termasuk komunikasi jangan pernah putus dengan dosen, mentor, dengan para narasumber nantinya. Walaupun mungkin narasumber cuma 1-2 jam hari ini, tapi jangan pernah putus dengan mereka. Terus berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, Anda harus mulai dari yang kecil-kecil. Orang Indonesia hobinya suka mau melompat.
Mau cepat jadi, tidak mau mulai dari kecil-kecil. Anda boleh jalan-jalan ke ruko anak saya, itu kecil sekali dia. Mulai, artinya itu bagian pengalaman, supaya pengalaman. Jadi jangan takut memulai usaha dari kecil. Mulai dengan modal yang terjangkau. Sedengar ada punya modal 800.000, luar biasa itu. Saya tadi bagi pengalaman waktu saya di STPDN, kami uang yang diberikan ada, tetapi yang harus digunakan untuk kepentingan pribadi hanya 200.000, hanya 20%. Paling tinggi cuma untuk beli baju dalam, celana dalam, kaos kaki, tetapi untuk kebutuhan lain tidak boleh. Harus ada betul-betul pertanggungjawabannya. Orang tua juga tidak boleh mengganggu itu. Itu berat bagi kami, tetapi ternyata fungsinya hebat. Setelah kami selesai dari kuliah, kami punya modal. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau perlu, adik-adik harus mampu membatasi diri. Buatkan aturan diri sendiri, agar uang itu tidak digunakan. Tadi Pak Rianto bilang, jangan ganggu itu nomor HP. Saya bilang, Pak Ketua, mereka tidak akan mengganggu nomor HP, Pak. Yang dia ganti HP-nya. Jangan sampai ada uang itu, lihat revolusi dulu. 3 bulan lagi sudah ada 2.300.000, so boleh beli Samsung. Jangan sampai berpikir begitu. HP itu cuma alat komunikasi, digunakan. Tidak perlu HP mahal sekarang, semua canggih. Kalau adik menggunakan uang itu untuk itu, habis kalian. Jadi manfaatkan dengan baik, tabung dengan baik, simpan baik. Tetapi kalau ada usaha kecil-kecilan sementara kuliah, boleh minta referensi dari Anda bahwa saya ada usaha kecil begini, saya menggunakan uang itu, tidak masalah. Kemudian selalu kegiatan pendekatan inovatif berada di lingkungan akademik, tentu akses tak terbatas dengan pengetahuan dan sumber daya tadi. Gunakan kearifan dan pengetahuan lokal, jalan-jalan di sekitar kita. Dan yang kelima, adik-adik, walaupun mahasiswa, pemahaman pasar penting. Soalnya usaha apa, adik? Bagaimana pasar? Apa kebutuhan pasar di Kota Bagu ini? Itu bisa dimanfaatkan. Makanya jalan-jalan, jangan cuma melihat TikTok, FB, jangan, tapi manfaatkan semua. Kemudian yang keenam, manajemen waktu. Rencanakan betul aksi. Nah, kalau ini bagiannya dari narasumber, bagaimana memanage waktu adik-adik sekalian. Dan yang terakhir adalah tentu belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Saya pernah membaca Jack Ma, tahu? Jack Ma tahu, toh? Ada yang tahu Jack Ma? Aduh, kalau kalian tidak tahu Jack Ma berarti agak susah. Itu seorang pengusaha miliuner dari Cina. Dia itu ketika mendaftar jadi polisi, dari 83 polisi yang diterima 82. Cuma dia tidak diterima. Dia 300 kali ditolak di perusahaan. Di Kentucky pernah ditolak, tapi dia tidak pernah menyerah. Fighting spiritnya itu tidak membuat. Kenapa? Adik-adik, kalau dalam agama itu ada istilah matahari kuning. Orang berusaha itu kalau sudah berusaha keras, sudah sampai di titik nadir, dan dia tidak menyerah istiqomah, percayalah kalian akan naik. Dan rata-rata pengusaha yang sukses itu pernah gulung tikar, pernah melihat matahari kuning. Tahu matahari kuning? Oh, tahu matahari kuning? Matahari kuning itu memang maksudnya ada apa-apa, mau makan saja enggak, jadi so stres, hanya pusing karena makan, jadi itu matahari suka kelihatan kuning, kelaparan maksudnya. Itu kalau sudah begitu ditindak, tapi dia istiqomah, tidak pindah-pindah usaha, tetap di situ, itu akan mau masuk maju. Jadi ini semangat bagi adik-adik. Jadi adik-adik yang saya hormati, jadi usaha sudah menjadi bagian penting untuk meniti masa depan. Apalagi dengan semakin terbatasnya lahan pekerjaan sebagai karyawan dan persaingannya semakin ketat. Adik-adik, ada satu ahli, dia mengatakan bahwa setidaknya ada 4 jenis pekerjaan yang akan hilang dalam waktu masa depan. Pertama, jadi tenaga kerja, akan digantikan oleh sistem robotik dan lain sebagainya, akan hilang itu. Kemudian mungkin kurir keuangan maksudnya, karena sekarang e-banking dan lain sebagainya, akan hilang itu. Kemudian operator, artinya itu harus diperhatikan betul usaha apa yang akan kita rintis dari awal. Nanti tanya di
bapak-bapaknya lebih pekerja pabrikan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang saya banggakan, di penghujung sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa, ini penting saya sampaikan kepada adik sekalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan. Ada di negara kita, terutama di kalangan kita, yang membuat kita tidak bisa maju adalah namanya mental miskin. Kita boleh miskin, tapi jangan sampai kita punya mental miskin. Nah, saya ingin menggambarkan apa itu mental miskin. Setidaknya ada 7 mental miskin. Tolong hindari ini kalau adik-adik mau maju. Yang pertama, mental miskin itu selalu berharap dan bergantung pada pertolongan orang lain. Tidak mau belajar dan berusaha, takut gagal. Dan ketika dia gagal, dia tidak mau bangkit lagi. Susah. Maraju, istilahnya sini. Merengek, maraju. Tidak mau bangkit. Itu mental miskin yang harus dihindari. Kalau enggak, jangan mencoba-coba berusaha. Kedua, selalu meratapi nasib. Pasrah tanpa memperbuat sesuatu. Kalau dia sudah jatuh, meratap saja kerjanya. Kurun di kamar. Nggak mau. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya flying victim, yaitu merasa paling tertindas dan tersolimi. Selalu merasa kita disolimi oleh aturan, pemerintah bikin aturan tak susah. Oh, kita digusur begini susah. Kalian harus cari celah di situ. Jangan selalu melalui tersolimi. Kalau tidak begitu kamu akan hilang terus. Keempat, mendramatisir permasalahan. Menunggu dan berharap orang lain menaruh simpati. Nah, ini yang parah ini. Selalu mau minta dikasihani. Itu mental-mental miskin itu. Kelima, malas bekerja. Tetapi inginnya, kebutuhannya selangit. Malas bekerja, tapi dia maunya selangit. Dia tidak mau kerja, tapi mau beli mobil, Alphard, dan lain sebagainya. Susah itu. Itu sama-sama pungguk merindukan bulan itu. Sekalinya ada uang, kikir. Tidak mau bahas sedekah. Nah, ada yang tahu agama bahas sedekah. Karena sedekah itu akan mendatangkan rezeki. Keenam, nah ini di Kotong Bagu, mohon maaf, tidak semua, tapi ini kerjaan cuma memoles diri, mempercantik diri, supaya terlihat kaya. Tidak mau kalah aksi. Padahal saya dompet kosong. Ini masyarakat kita ini. Kebetulan saya dari Bapeda, Pak. Saya dari Bapeda, lama di Bapeda. Orang-orang miskin, saya cek di lapangan, ternyata yang terjadi karena mentalnya. Saya cek, Pak, berdiri sama-sama, ototnya lebih keras dari saya. Lebih keras dari saya. Fisiknya lebih keras. Saya bilang, kena penyakit apa? Tidak ada sama sekali penyakit. Tapi dia miskin. Selalu bilang, pemerintah kok tidak bantu. Padahal BST, BLT, bel lainnya sudah banyak sekali, adik-adik sekalian. Sibuk memoles diri. Nah, adik-adik mahasiswa, jangan tampil, tidak usah terlalu banyak bedak-bedak, semengkeng, gincu, apa tidak usah. Yang dipertajam ini, instingnya, adik-adik. Ketujuh, ingin serba cepat, instan, ingin selalu seperti orang lain. Ingin selalu seperti rektor, maunya seperti ini, maunya langsung kaya, punya motor, mobil, tapi tidak mau bekerja dan tidak mau memahami prosesnya. Dan ingin tahu bahwa orang yang sudah di atas itu sudah kena duri, so berdarah-darah, nah ada langsung melompat begitu. Harus ada proses, adik-adik sekalian. Nah, ke depan, terakhir ke-8, itu mental miskin ini kerjaan cuma mengeluh, menyalahkan keadaan, kemudian menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua dan masyarakat di sekitar, dan tidak punya rencana untuk memperbaiki kehidupan dalam masa depannya. Yang ada planning sama sekali. Jadi lebih baik terlihat miskin, adik-adik, daripada seakan-akan kaya. Yang perlu ingat adalah bahwa wirausaha itu harus fokus, harus fight, dan jangan cuma hanya coba-coba. Kalau sudah terjun, fighting di situ, fight di situ, adik-adik. Sekali layar terkembang itu, pantang surut ke pantai. Itu orang Bugis sudah bilang, bagi pengusaha Bugis. Jadi istilahnya sekali beraju asa harus pantang di situ. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai penerima KIF kuliah yang terhormat, saya ingin mengajak kita untuk semua
untuk tidak hanya menjadi pengguna keuntungan dari program ini, tapi juga menjadi penggerak perubahan dan agen perubahan dalam masyarakat. Mari kita memanfaatkan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama. Saya sedikit ingin menyentuh adik-adik, uang KIP ini uang pemerintah, kan begitu kan? Pemerintah, tahu uangnya pemerintah dari mana adik-adik? Itu dipungut dari masyarakat. Jadi yang Anda gunakan itu dari masyarakat. Jadi jangan adik berleha-leha di atas doi itu. Manfaatkan, kalau Anda jadikan uang itu untuk berusaha dan Anda berhasil, yang memberikan keuntungan itu dapat keuntungan pahala, sehingga kalian juga punya pahala. Jadi adik, ketika Anda menggunakan uang itu, lihat itu, kasihan orang-orang di got, lihat orang-orang yang penyapu jalan itu, yang membayar-bayar pajak itu, uang itu dari situ. Mungkin dari orang tua Anda yang sudah setengah mati mengangkat beban, mengangkat karung, kemudian Anda gunakan. Kemudian Anda belikan semengking, Anda cuma cukur alis, tanamkan baik-baik di situ. Jadikan untuk berusaha untuk menghasilkan dan untuk membantu mereka nantinya. Baik, terakhir saya ingin mengucapkan selamat berjuang dan terus semangat untuk mengejar impian dan cita-cita kita. Jadilah agen perubahan yang inspiratif dan komunitas di kita masing-masing. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah untuk diri kita, keluarga minimal di keluarga adik-adik. Terima kasih, salam wirausaha, salam semangat, salam sukses kita semua. Semangat wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belum buka kan? Iya, belum buka. So lupa. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas izin kita semua. Acara kegiatan wirausaha mahasiswa KIF kuliah kita buka dengan resmi. Kasih Pak. Ya, kasih.